Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita hari ini ada acara yang khusus, yang spesial, yang sangat membanggakan bagi sekolah, membanggakan bagi siswa dan bagi guru BK. Membanggakan semuanya, yaitu MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah ya, pada siswa-siswa baru kelas 10. Insya Allah mereka berperan di sana dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk siswa. Kalau semuanya sudah siap, alhamdulillah sehat semuanya. Mari kita mulai saja ya. PK peduli siswa. Dalam masalah dan perkembangan siswa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan kembali. Alhamdulillah. Ini acara kita mulai saja ya, karena waktunya meningkat waktu, saya akan menyapa dulu siswa-siswa semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu guru BK, Bapak guru BK SMK Negeri 2 Slawi yang saya banggakan, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kegiatan MPLS kelas 10 atau siswa baru, di mana kita mengisi dalam kegiatan MPLS itu. Anak-anakku semuanya bisa melihat minat guru-guru BK SMK Negeri 2 Slawi. Cermati, tapi tidak boleh diambil ya. Guru BK kita SMK 2 Slawi benar-benar memang cantik-cantik gurunya. Dan bapaknya itu cakep-cakep, alhamdulillah. Itu nikmat Allah ya. Wajib kita syukur. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 2 Slawi, alhamdulillah wa syukurillah, kalian hari ini telah memperoleh nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya bisa ketemu, kalian bisa ketemu dengan guru-guru SMK 2 Slawi, guru BK khususnya pada acara ini, di mana ini adalah merupakan acara yang pertama awal dari Anda masuk ke SMK 2 Slawi, mengadakan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah diantaranya adalah, alhamdulillah kalian semuanya pada saat ini hatinya tenang sekali, hatinya tenang, damai, istilah orang Tegal ngomong bombong. Karena apa? Karena Anda, kalian semuanya telah dinyatakan diterima. Yang ikut MPLS ini
semuanya alhamdulillah diterima. Tapi sebelumnya coba Anda sudah bisa membayangkan hari-hari sebelumnya, sebelum hari ini. Anda benar-benar merasa galau, merasa bimbang, merasa was-was, bisa diterima atau tidak. Orang tua juga ikut berpikir bahwa kita, kamu semuanya telah menjadi siswa sini, dan kami telah menjadi guru siap untuk melayani Anda, siap guru BK membimbing Anda. Nah, kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Anak-anakku, siswa-siswi SMK 2 yang berbahagia, yang dirahmati Allah, Anda telah memperoleh sukses yang pertama, yaitu diterima sebagai siswa baru di SMK 2 Slawi ini. Kami berharap, guru BK berharap Anda jangan pernah merasa takut atau was-was atau khawatir. Takut apa? Takut gagal, takut tidak sukses menjadi siswa SMK 2 Slawi. Jangan sampai itu Anda ketakutan itu masuk dalam hati Anda dan mengarah-arah. Jadi Anda tidak boleh ragu-ragu. Anda harus semangat. Tapi Anda untuk memperoleh sukses itu tentu ada syaratnya. Yakinkan bahwa Anda itu sekolah di SMK 2 Slawi nanti akan sukses. Sukses dalam kutip KBM, sukses selama menjadi siswa, dan sukses setelah lulus. Itulah harapan kami guru BK. Guru BK siap mengantar Anda semuanya untuk menuju kesuksesan. Guru BK siap mengantar Anda menuju kesuksesan. Syaratnya memang tidak ringan, berat. Yang pertama, Anda harus cari modal dulu, harus punya modal dasar untuk menjadi orang sukses. Yang pertama, Anda harus punya niat. Niat apa? Niat mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Jadi tanamkan dalam hati Anda, saya akan mencari ilmu di SMK 2 Slawi dengan sungguh-sungguh. Itu niat yang pertama. Kemudian apa? Hanya niat saja untuk mendukung kesuksesan? Tidak, tentu saja tidak. Harus diiringi dengan doa. Makanya kalau sudah punya niat, saya akan mencari ilmu sekolah di SMK Negeri 2 Slawi. Dan setelah itu berdoa. Berdoanya gampang saja. Ini doa yang sudah dikenal, sudah populer. Kalau waktu mau berangkat sekolah, mulai dari keluar rumah, langsung kita berdoa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau Anda atau kalian sudah niat dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dibarengi dengan doa, memasrahkan diri, tawakal kepada Allah, insya Allah Anda akan mudah kesananya. Karena apa? Anda sudah punya modal. Ibarat dagang, Anda sudah punya modal yang besar. Ini modal yang besar. Niat yang sungguh-sungguh, dua berdoa, itu modal utama. Nah, Anda sudah punya modal. Kalau pagi-pagi Anda sudah melakukan kebaikan, nanti kesananya akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang bertubi-tubi. Anda akan ketemu dengan kebaikan-kebaikan terus. Anda selama di perjalanan dilindungi oleh malaikat. Allah kirim malaikat karena Anda sudah punya niat yang baik, niat yang benar mencari ilmu dan sudah memasrahkan diri kepada Allah dan minta pertolongan Allah. Maka Allah mengirimkan malaikatnya mengawal.
Kalau sudah niat yang sungguh-sungguh, tidak mungkin Anda di jalan akan ada hambatan, ada tantangan, ada godaan, Anda terbawa. Contoh yang gampang, misalnya Anda berangkat dari rumah, di perjalanan, sampai sekolahan itu, tahu-tahu ketemu temannya. Yuk, bolos yuk. Karena Anda sudah punya niat yang kuat, jawaban Anda pasti, tidak, saya mau berangkat sekolah. Tidak, saya akan berangkat sekolah. Saya sudah diberi bekal, sarung uang, sudah bawa bekal, makanan di tepak, di tas ada makanan, itu dari orang tua. Kalau sudah menyampaikan seperti itu dengan alasan yang baik dan benar dan tidak akan disanggah, yang mengajak itu tidak bisa berkutik. Kalau orang satu sudah disaster, tapi kalau Anda jawabannya Indonesia, itu kena nanti kalau ada pikiran, ada jeda, Anda menjawab tidak lancar, tidak tegas, Anda nanti ada kemasukan setan mau diajak. Tapi Anda sudah mendapat benteng, mendapat modal, tidak akan tergoda. Karena sudah ada benteng yang akan menolak ajakan teman-teman yang tidak baik. Misalnya itu tadi di perjalanan ada ajakan. Setelah di sekolahan, Anda masuk ke dalam kegiatan KBM, itu pun di sana nanti semuanya akan lancar, ilmu akan masuk dengan mudah. Karena sudah niat baik, nanti akan baik datang kebaikan-kebaikan yang lain. Di sekolah waktu mengikuti KBM, Anda akan tenang, tidak ngantuk, tidak mudah lelah. Begitu istirahat pertama, karena hati Anda tenang, ada nur dari Allah pada hati Anda, Allah membuka hati Anda. Begitu datang di sekolah, mengikuti KBM, istirahat yang pertama, Anda langsung tertarik. Sholat duha sambil istirahat. Sholat duha luar biasa. Kalau Anda sudah pertama punya modal, kedua ada doa, ada pasrah diri, Allah melindungi. Setelah itu KBM dengan baik, dengan tenang, pelajaran akan mudah dan akan memperoleh ilmu dengan mudah juga. Anda punya wudhu, terus sholat duha, ya Allah, nikmatnya bukan main. Bapak Ibu, guru BK itu siap mengantarkannya, siap mendampinginya. Dalam waktu sholat duha, kalian sudah tahu semuanya. Saya yakin semuanya banyak yang sudah tahu atau sudah mengerjakan, insya Allah. Karena banyak lulusan MTS dan pondok-pondok pesantren. Kabupaten Tegal itu banyak pondok pesantren. Jadi saya yakin siswa-siswa SMK 2 Slawi itu benar-benar bermutu, unggul dan berkarakter baik. Doanya sholat duha, ya Allah, apabila rezeki kami masih di atas langit, ya Allah, rezeki orang tua kami berdoa kami. Ya Allah, apabila rezeki kami, rezeki kedua orang tua kami masih di atas langit, ya Allah, turunkanlah ya Allah. Dan apabila masih di dalam bumi, ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Dan apabila masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Dan apabila sudah dekat, berikanlah kepada kami. Dan apabila sulit, kami melakukan KBM sulit, mengerjakan tugas sulit, mudahkanlah ya Allah. Dan apabila kedua orang tua kami dalam bekerja mencari nafkah mengalami kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Dan apabila rezeki kami, rezeki orang tua kami haram, sucikanlah. Waktu duha, waktumu, keindahanmu, kekuasaanmu, kekuatanmu ya Allah. Dengan waktu duha kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami seperti doa-doanya orang-orang sebelum kami yang telah Engkau kabulkan. Coba luar biasa. Ini benar-benar anak soleh. Makanya jangan heran kalau banyak sekolah-sekolah di pondok pesantren jumlahnya ribuan, banyak sekali semuanya tidur di situ, makan di situ, kegiatan di situ, jumlahnya ribuan, tapi sukses. Pulang bisa mendirikan madrasah, bisa dagang, bisa dakwah, bisa mendirikan pondok pesantren. Buka kegiatan yang banyak yang datang. Karena apa? Dia dekat dengan Allah. Rezeki itu tidak hanya uang, tapi pekerjaan. Ya, Anda lulus dan langsung dapat pekerjaan, setelah itu mendapat jodoh, punya anak, itu semua adalah rezeki. Makanya
Jangan sampai lupa, Anda sekolah di SMK Negeri 2 Slawi ini, yang pertama harus punya niat, yang kedua harus punya semangat untuk berdoa. Laksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita minta, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan akan terkabul, tercapai. Jadi selalu berprasangka baik, berpositif. Tapi kalau mau berangkat, ini mau berangkat sekolah nih, keluar dari rumah, sudah punya niat yang tidak baik, mau jelek, misalkan aja, ini mohon maaf ya, misalkan saja Anda ngomong dalam hati saja ini, nanti mau bolos siapa ya, mau ngajak saya ajak, nanti saya mau udah ini mau saya mau buat ini biar itu gaduh. Berangkat saja itu sudah punya niat yang jelek, niat yang tidak baik. Berangkatnya tidak selera, ada ajakan teman dia sudah langsung tanggap, di kelas dia tidak akan fokus, seperti KBM, pelajaran ilmu tidak akan mudah masuk, karena ilmu adalah suci. Ya, jadi Anda semuanya, kalian semuanya harus suci, harus punya niat yang suci, tidak hanya badan yang suci, tapi hatinya juga harus suci. Nanti ilmu akan masuk dengan mudah. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita niatnya baik sudah, tapi kalau niatnya tidak baik, kita bisa ciptakan tadi, mau menggoda, mau membolos, rencananya tidak baik, nanti ketemunya hal-hal yang tidak baik. Kalau sudah niat yang pertama keluar rumah sudah niatnya tidak baik, pasti itu sudah pasti dapat temannya yang suka bolos, suka keluyuran, pulang sekolah yang jalan-jalan, hal-hal yang tidak baiklah yang selalu mengiringi, yang selalu menemaninya. Tapi kalau yang niatnya baik, ada doa, ada ikhlas, mau menuntut ilmu, semuanya akan datang kebaikan-kebaikan. Nah, jadi doa itu sangat-sangat memegang peran penting sebagai modal dasar. Selain tadi niat, juga berdoa. Mudah-mudahan Anda sekalian juga masih meningkatkan semangat untuk berbuat baik, tidak hanya tadi mau berangkat. Setelah sekolah niat yang baik lagi, karena sudah baik hatinya terbuka. Ada anak yang susah, kelihatannya susah, Anda mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan si A diberi rezeki orang tuanya. Doakan seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya hari ini tidak berangkat, mudah-mudahan besok berangkat, kalau sedang sakit mudah-mudahan sembuh. Makanya kalau sudah seperti itu, insya Allah Anda akan memperoleh kebaikan. Karena apa? Doa-doa yang Anda sampaikan, Anda walaupun dalam hati, Allah kan tahu. Doa-doa yang disampaikan, Anda ucapkan walaupun dalam hati, Allah tahu. Setelah itu, doa-doa yang Anda sampaikan, Anda ucapkan, Anda niatkan, itu akan kembali ke diri Anda. Anda mendoakan teman Anda, nanti doa itu sebetulnya untuk Anda sendiri. Ya Allah, kasihan sekali dia berangkat susah. Orang tuanya rezekinya kok begitu, beli motornya sih tidak mampu. Anda doakan terus, ketemu doakan. Dalam hati saja tidak apa. Seorang motivator yang terkenal, Ari Ginanjar, itu pernah seperti itu, mengalami kegagalan, mau bangun gedung yang di atas sendiri itu masjid, gedungnya sampai tingkat 25, mandek berhenti. Dia mendoakan, ketemu pedagang, mendoakan mudah-mudahan pedagang itu laku, berkah. Ketemu siapa lagi, pengemis seperti yang mudah-mudahan pengemis diberi rezeki yang baik, anak-anaknya diberi semangat untuk bekerja, tidak meniru dunia, ikut-ikutan jadi peminta-minta. Pedagang lagi didoakan, orang-orang minta didoakan, ada yang lain ketemu siapa didoakan, akhirnya apa? Gedung yang berhenti, bangunan yang berhenti, karena kita sudah ikhlas, beliau sudah ikhlas, Allah akan datang. Ini
saya bangga sekali bisa bicara di depan siswa-siswa baru, peserta didik baru kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, merasa senang. Nah, BK itu adalah bukan polisi siswa. Setuju ya? Setuju. BK bukan polisi siswa. Dan BK itu bukan tempat pengadilan siswa. Jadi misalkan siswa ada pelanggaran, terus BK saja untuk diadili, dihukum apa, disangka itu bukan. Jangan takut makanya. BK itu bukan polisi siswa, bukan tempat juga pengadilan siswa. Tapi BK adalah sahabat Siswa. BK sahabat Siswa. Setuju? Setuju. Siap? Siap. BK adalah sahabat siswa. Dan tidak hanya sahabat saja, tapi BK itu peduli siswa dalam masalah dan perkembangan siswa. BK peduli siswa dalam masalah dan perkembangan Siswa. yang bagaimana, masalah yang bagaimana. BK itu peduli, terpeka sekali. Makanya kamu tidak usah khawatir. Kalau ada masalah hubungi BK. Belum hubungi aja, BK sudah tahu ini ada masalah. Contoh kasus yang ringan aja. Ya, ringan tapi kalau tidak selesaikan berat dan bisa menggagalkan dia siswa yang bersangkutan. Contoh kasus. Ada siswa setiap hari sering terlambat, kadang-kadang sudah tidak masuk. Setelah guru BK-nya itu mengetahui, survei ya, ternyata dia itu rumahnya jauh. Dari rumah, kalau berangkat tuh dari rumah harus jalan kaki dulu 15 menit sampai 20 menit. Jalan kaki 15 sampai 20 menit. Terus baru sampai di jalan raya. Kalau sudah sampai jalan raya tidak langsung berangkat, dia itu harus menunggu bis yang datang. Kalau dia berangkat tidak pagi-pagi, terus sampai dalam jalan raya, ya tidak ada, bisnya sudah lewat. Makanya ini adalah suatu masalah yang besar bagi dia. Udah berangkatnya capek, setelah itu di sekolah juga lah capek, ada ngantuk dan sebagainya. Ada sering tidak berangkat. Nah, masalah-masalah seperti ini, kasus seperti ini, BK siap menangani. Siap menangani nggih? Siap. Siap. Alhamdulillah. Misalkan tadi ada yang anak seperti itu. Orang tuanya tidak punya sepeda, tidak punya motor, dari rumah ke jalan raya tidak ada angkutan umum, kendaraan umum, dia harus jalan kaki. Berarti berangkat di rumah itu paling tidak karena rumah sekolah pulang sana. Perjalanan dari sana ke sini 40 menit. Ya, boleh dikatakan berangkat dari rumah itu keluar rumah itu setengah 6. Itu makanya bagaimana penyelesaiannya mereka yang harus dibantu apa? Nanti lo bisa coba Kami sebagai guru BK setelah mengetahui permasalahan tersebut, kami berkunjung ke rumahnya yang sesuai prosedur yaitu home visit, ya kan? Ya. Dengan kita mengobrol-ngobrol dengan orang tua siswa tersebut untuk mencari permasalahannya, ya kan? Ya. Ada problem apa ketika di rumah, ya kan? Anak bermainnya bagaimana, berangkatnya bagaimana, tidur jam berapa. Nah, setelah kita temukan permasalahan tersebut, ya, kita memberikan kesimpulan. Ya, oh si anak ini misal ternyata tidak memiliki sepeda. Nah, kita tawarkan orang tuanya, kita fasilitasi, kita ajak orang tuanya ke sekolahan untuk menemui rekan di sekolahan yang alhamdulillah ada salah satu rekan BK yang sebagai pengurus GOTA, yaitu gerakan orang tua asuh, yang dimana GOTA itu memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu, ya, seperti contoh ini tidak memiliki sepeda. Nah, dari itu GOTA akan mengeluarkan sepeda buat si anak dengan asumsi dipakai, dirawat, digunakan sebagaimana mestinya. Ketika kelak nanti sudah lulus bisa dikembalikan, sehingga sepeda tersebut bisa berguna untuk adik kelasnya atau temannya yang lain. Alhamdulillah.
itu solusi dari guru BK. Ya. Jadi makanya Anda kalau ada masalah, ya BK itu siap membantu. Tapi yang menyelesaikan masalah, ya BK hanya membantu menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah Anda sendiri. Anda mau untuk hubungan dengan BK atau memberikan informasi, setelah itu nanti harus mau juga naik sepeda, ya, terus naik sepeda dari rumah sampai ke jalan raya. Nanti setelah di jalan raya bisa sepedanya dititipkan di rumah yang dekat di daerah itu, ya dititipkan. Terus Anda naik bis, pulangnya naik bis lagi dan ada sepeda sudah di sana. Itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi. Ketua kota ini siapa Pak? Ketua kota yaitu Bu Sri Ningsih, ya, yang dimana rekan kita guru BK juga ada yang duduk di pengurusan. Oh, ya, yaitu Bu Ani Sutrisnowati. Bu Ani mana? Bu Ani, Bu Ani itu yang cantik sekali ya. Bu Ani sudah jadi anggota, jadi pengurus ya. Sebagai apa Bu? Bendahara. Alhamdulillah, kita mencoba besar. Alhamdulillah tadi Pak Adi sudah menyelesaikan kasus ya. Contoh saja salah satu kasus. Pada waktu itu tidak mungkin kita membahas beberapa kasus ya. Itulah anak-anakku sekalian kami katakan bahwa BK itu peduli siswa dalam masalah dan perkembangan siswa. Tidak usah khawatir. BK adalah sahabat Siswa. BK adalah sahabat Siswa. Alhamdulillah. SMK 2 itu benar-benar pendidikannya lengkap. Pendidikan karakternya juga ditonjolkan, diutamakan juga. Nah, makanya dengan bukti bahwa pendidikan karakter itu benar-benar bagus di SMK 2 Slawi itu dengan alumninya. Alhamdulillah wa syukurillah, alumninya itu peduli sekolah. Alumninya peduli sekolah. Buktinya apa? Sekolah SMK 2 Slawi ini sekarang sedang membangun masjid di kampus 2 Pagerbaran. Nah, di sana ada masjid yang sekarang sedang proses pembangunan dan alumni itu tahu. Alumni tahu, tergugah hatinya karena dia anak yang baik, anak yang soleh. Dia mengutus ibunya datang ke sini. Kemarin saya sendiri yang menemui dengan ketuanya Pak Tasim. Dengan saya sebagai sekretaris 2 ya. Yang namanya itu Yusril Aditya, alumni 2017, jurusan ATPH 1 sebanyak 1 juta. 1 juta. Anak baru lulus tahun 2017, bekerja sekitar 3 tahunan, sekitar 3 tahunan mungkin belum ada. Karena setelah lulus kan tidak langsung bekerja, itu sudah berani atau sudah bisa menyumbang 1 juta. Itu tidak semua orang, tidak semua itu bisa seperti itu. Punya uang banyak, siswa lagi masih sendirian, bujangan, punya uang banyak, pengennya yang lain-lain. Tapi dia tidak sedekah jariyah. Makanya alhamdulillah kamu tidak usah khawatir. Ini akan sekolah di SMK 2 Slawi ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Pegang modal, miliki modal. Yang utama yang dasar yaitu niat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, dan yang kedua adalah doa. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu ada lagi yang namanya Adi Pramono TKR tahun 2015 sebesar 500.000. Kemudian jimpitan dari alumni secara mendadak pada pulang, terus ada jimpitan 250.000. Ini spontanitas ini. Kemudian ada lagi Arif, ya urusan berapa nggak ada, tidak tahu nih. Itu jumlahnya 600.000 ya. Dan seterusnya, dan mungkin saya bacakan semuanya ya. Mohon maaf. Itulah, mudah-mudahan yang sedekah mendapat balasan dari Allah, jasa penullah hasanan jasa ya. Atau jasa penullah khairan kasiro ya. Nah, dan tinggal Anda sekarang ini jadi siswa yang baik, nanti setelah lulus bekerja
bisa sedekah, mendapat rezeki yang barokah, keluarga yang barokah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dengan kesempatan MPLS ini. Nanti kita sambung setelah KPM dimulai secara tatap muka. Kalau ini nanti KPM-nya kemungkinan besar masih daring, ya, masih online. Dalam online, dalam daring itu juga Anda harus sungguh-sungguh niatnya, ya, niat sungguh-sungguh berdoa seperti biasa kalau waktu mau KPM. Nah, setelah itu baru buka laptop atau pakai HP. Nanti kalau sudah berdoa, sudah niat, insya Allah tidak akan tergoda. Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar keluar, ajak anak-anak, siswa keluar, tugas belum rampung, belum selesai, belum keluar. Itu akan mudah tergoda. Ada tugas langsung berikan. Tapi insya Allah KPM daring tahun ini tahun ajaran 2020-2021 itu sangat-sangat menyenangkan, ya. Itu saja teman-teman guru BK yang kami katakan. Semuanya berbahagia, sedang semangat-semangatnya, ya, untuk segera belajar. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu, ya, segera berlalu, menyingkir dari kita. Karena musuh yang tidak kelihatan, dilihat pakai mata itu tidak bisa, tapi hebatnya bukan main, ya, bisa menghentikan pesawat terbang. Pesawat terbang tidak bisa berangkat, itu bisa terbang karena virus yang kecil. Pesawat, kapal, kereta api, orang kerja, siswa bisa libur. Berapa bulan itu siswa libur, ya, atau belajar di rumah, jarak jauh, pegawai juga sama, ya. Itu saja. Mari kita berdoa bersama-sama, minta kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan, doa itu adalah modal dasar. Sebagai kekuatan yang harus kita miliki, makanya kita harus berdoa. Kalau berdoa itu juga sebagian daripada Ayo teman-teman, kita berdoa untuk mendoakan siswa-siswanya, berdoa juga mendoa bapak ibunya siswa, berdoa untuk keluarga kita, keluarga besar SMK juga selama ini. Dan proses berikutnya KPM berjalan lancar, kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami, siswa-siswa kami, ya Allah, ahli ilmu, mencintai ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat baik, ya Allah. Siswa-siswa kami SMK Negeri 2 Selawi, ya Allah, ahli berbuat baik, ahli berbuat baik, ya Allah, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan jelek, ya Allah, dan menjadi siswa yang jenius, siswa yang pintar, yang terampil, yang cerdas, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari kesedihan dan kesusahan, ya Allah. Siswa-siswa kami dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya Allah, dijauhkan dari kesedihan dan kesusahan, ya Allah. Demikian juga kedua orang tuanya, ya Allah, keluarga besar SMK Negeri 2 Selawi, ya Allah, dijauhkan dari kesedihan dan kesusahan, ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau dari kesedihan dan kesusahan, ya Allah. Dan kami berlindung pula kepada Engkau, ya Allah. Kami berlindung pula kepada Engkau, ya Allah, dari kelemahan dan kemalasan, ya Allah. Siswa-siswa kami, ya Allah, SMK Negeri 2, ya Allah, dijauhkan dari kelemahan dan kemalasan, ya Allah.
Siswanya penuh semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk ibadah ya Allah. Dan juga keluarga kami, anak-anak kami, keluarga besar SMK 2 Slawi ya Allah. Dan kami berlindung pula kepada Engkau ya Allah, dijauhkan dari kepikiran dan ketakutan ya Allah. Dan siswa-siswa kami ya Allah beserta orang tuanya ya Allah, dijauhkan dari tekanan dan paksaan manusia ya Allah. Demikian gurunya, guru-guru SMK Negeri 2 Slawi beserta keluarga ya Allah, dijauhkan dari tekanan dan paksaan manusia ya Allah. Jadikanlah permasalahan kami, permasalahan siswa kami, permasalahan SMK 2 Slawi ya Allah berakhir dengan baik, dan selamatkanlah kami ya Allah dari mendapat malu di dunia dan mendapat siksa di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada ya Allah. Berilah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Berilah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Berilah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Dan berilah kami petunjuk yang sempurna ya Allah, agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami ya Allah. Siswa-siswa juga diberi rahmat dari sisimu ya Allah, karena rahmat dari sisimu adalah yang terbaik ya Allah, adalah yang terbaik ya Allah. Kami mohon ya Allah, biar rahmat dari sisimu ya Allah kepada kami, keluarga besar SMK Negeri 2 Slawi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami, hati kami semuanya ya Allah, beri cahaya pada hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami bercahaya ya Allah. Sebelah kanan kami bercahaya, sebelah kiri kami bercahaya, depan kami bercahaya, belakang kami bercahaya, atas kami bercahaya, dan bawahnya juga bercahaya, cahaya nur yang penuh dengan petunjuk dari Engkau ya Allah, yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya, alhamdulillah teman-temanku semuanya, kita telah berakhir ya untuk mengikuti kegiatan PKS kali ini. Siswa-siswaku yang baik hatinya, yang dimuliakan Allah, yang berbahagia dan yang kami banggakan, siswa-siswa SMK 2 Slawi, kami mengucapkan terima kasih, dan kami guru-guru PK mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam MPLS kali ini kami punya kesalahan dalam penampilannya atau kekurangannya. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bekal awal Anda menjadi murid atau siswa atau peserta didik di SMK 2 Negeri Slawi ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.